Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Sniper. Film ini mengisahkan tentang Salvation Society adalah organisasi kriminal paling kuat di Asia Tenggara. Perdagangan manusia, perdagangan organ, pembuatan obat-obatan terlarang, dan perdagangan narkoba merajalela. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan anak-anak yang sedang disandra. Namun, salah satu anak tersebut bisa melihat penembak jitu yang sedang melakukan tugasnya. Dia bernama John. John yang saat ini jadi komando penyergapan terhadap organisasi Salvation Society, yang dimana organisasi tersebut akan mengeksekusi anak lelaki itu oleh dokter gila. Di sisi lain, target sebenarnya adalah ketua organisasi tersebut. Dia baru saja sampai. John pun sedikit kebingungan antara menyelamatkan anak itu atau menembak ketua organisasi itu hingga ini yang terjadi. Kita lihat aksi si Mamang John. Hingga dia bisa menumbangkan konco-konco organisasi tersebut, dan John bisa menyelamatkan anak yang akan dieksekusi. Akan tetapi, John dimarahi oleh atasannya karena mengakibatkan banyaknya korban. Dan juga, si ketua organisasi itu bisa lolos. 10 tahun, terlihat Ujang yang sudah gede sedang latihan bersama John. Di saat Ujang fokus, ada ular yang menghampirinya, dan ini yang terjadi. Dia diselamatkan oleh rekannya yang sedikit sekso yang dulu diselamatkan bersama si Ujang. Dia sangat handal dalam menembak. Lalu mereka berlatih di malam hari, namun Ujang kalah handal oleh si seksoy. Setelah latihan, mereka berpesta. Terlihat juga Ujang sama John sedang berbincang. 他那对手问你，算能力活着，才会有机会。有些时候吧，好东西。 Lalu John meminta Ujang untuk mengantarkan si seksoy karena mabuk bujang terlalu parah. Keesokan harinya, mereka berlatih lagi hingga Ujang dan si seksoy lulus ujian dan mendapatkan kalung penghargaan. Lalu, scene berpindah ke John yang sedang tergesa-gesa bersama si seksoy. Ternyata sedang ada operasi penyergapan di salah satu kapal. Namun John sudah tidak boleh mengikuti misi tersebut karena kejadian 10 tahun lalu. Akan tetapi terlihat si Ujang yang sekarang menggantikan posisinya dulu. Operasi pun dilakukan. Di sisi lain, ketua John mencurigai akan kejadian yang dulu dan mencurigai akan adanya mata-mata di sekitarnya. Kembali lagi ke Ujang yang sedang melakukan tugasnya. Akan tetapi, sinyal komunikasi mereka sangat buruk hingga si Ujang dan John kehilangan komunikasi. John pun menyuruh seksoy untuk bersiap-siap agar membantu Ujang. Sekilas kita lihat aksi Ujang yang sangat epik ini. Kembali ke seksoy yang dimana ketika mereka sudah siap atasannya John melarang. Hingga John dan atasannya adu bacot. Terlihat juga ada yang sengaja mematikan dan menyalakan sinyal. Akan tetapi, Ujang berhasil melumpuhkan semua organisasi tersebut. Atasan John pun menyuruh Ujang untuk memastikan bahwa semuanya telah tumbang.
Namun, di saat Ujang menemukan laptop organisasi tersebut, terungkap fakta bahwa John adalah salah satu anggota organisasi. Hingga atasannya akan menangkapnya, namun ini yang terjadi. Ujang pun mendengar keributan tersebut dan bergegas ke markasnya. Kembali lagi ke John dan si Sekso yang sedang membantai semua rekan timnya. Tak lama, Ujang pun datang. Dia langsung menemukan atasannya. Lalu John menodongkan senjatanya kepada Ujang, akan tetapi Ujang bisa membalikan keadaan. Ketika Ujang dan si John saling menodongkan senjata, Seksoy menembak Ujang, lalu ini yang terjadi. Ketika Ujang tertembak oleh si Seksoy, Ujang akan menembaknya lagi. Akan tetapi, John menghalanginya hingga tertembak. Terlihat raut muka si Seksoy yang sangat penuh dengan amarah. Tak lama kemudian, ada mobil yang datang di atas markas mereka. Ternyata, ada ketua organisasi itu yang langsung menyuruh anak buahnya menghancurkan markas John. Sekilas kita melihat raut wajah Ujang yang sedang bersedih. 8 tahun kemudian, terlihat Ujang yang sekarang sedikit kulehe sedang meminum es teler. Lalu ada anak kecil yang sedikit tengil meminta pertolongan kepada Ujang, yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Ternyata anak kecil itu telah mencuri uang mereka. Lalu mereka pun pergi ke dokter yang sangat ajik mal balik ngopai heula. Kemudian Ujang mengeluarkan bocah tengil itu. Terlihat si bocah itu sangat kesal kepada Ujang. Ketika dia akan mendobrak pintunya, ini yang terjadi. Lalu, Ujang membawanya pergi. Kita lihat dulu kelakuan Ujang saat di dalam room. Ketika Ujang dan si bocah di rumah, Ujang melarangnya untuk mencuri lagi. Dan kita lihat kelakuan bocah tengil ini. Keesokan harinya, mereka menjalani hidup bersama. Lalu, Ujang mengajarkannya agar bisa membantunya menyervis alat-alat elektronik. Dia menyuruhnya untuk membenarkan kipas angin. Keesokan harinya, dia menagih uang servisan yang dimana uang itu diambil oleh si bocah, namun Ujang mengetahuinya. Lalu, bocah ini melihat banner donor darah di sekitarnya, lalu Ujang pun menepuknya dan membawanya pulang. Ketika di rumah, dia berhasil menyervis kipas angin tersebut, lalu menghampiri Ujang, namun Ujang ngagaploknya dengan buku. Keesokan harinya, ibunya datang untuk menyervis alatnya, dan dia langsung menemui bocah yang sedang belajar. Namun ketika ibunya akan pergi, bocah itu melihat ada luka di pipinya. Lalu bocah itu meminta uang kepada Ujang. Dan memberikan uang itu kepada ibunya. Di malam harinya, terlihat ibunya dan Ujang sedang makan malam. Lalu ibunya bercerita tentang si bocah. Terungkap fakta, ternyata si bocah bukanlah anak kandungnya, melainkan anak kakaknya. Jadi, si ibu kita panggil saja kakak gemoy. Lalu, kakak gemoy pun pergi.
Di sisi lain, bocah menemukan sniper yang telah lama dipendam oleh Ujang. Namun Ujang memarahinya dan menyuruhnya untuk tidur. Di malam harinya, Ujang bermimpi buruk tentang masa lalunya hingga dia pun terbangun. Dan dia melemparkan selimutnya ke si bocah. Scene berpindah ke satu rumah mewah yang dimana terlihat John yang sekarang jadi pimpinan organisasi tersebut. Sedangkan anak buahnya yang bersama ciwi-ciwi imut dan meminta dirinya untuk pensiun sambil ngabacot. Lalu kita diperlihatkan si Sekso yang saat ini sangat uji. Dan ini yang dilakukan oleh si Seksoy. Kemudian si Seksoy menghampiri John dan berkata bahwa telah menemukan anak yang sama golongan darahnya dengan John. Lalu kita flashback ke masa lalu Seksoy dan John. Terlihat Seksoy sedang mengancam dokter gila itu. Tak lama, ketua organisasi itu datang dan berkata bahwa John hanyalah anjing peliharaannya. Lalu, Seksoy menodongkan senjatanya kepada John. Akan tetapi, dia mengingat masa lalunya yang dimana dulu dia diselamatkan oleh John. Hingga dia membalikan senjatanya dan menembak organisasi tersebut. Namun dia tertembak, akan tetapi John mempunyai anak buah terbaiknya yang bernama Long. Dia ikut bersama ketua organisasi tersebut dan membantai ketua serta konco-konconya. Hingga si Seksoy dan John pun selamat dan dokter gila itu memberitahu golongan darah John yang sedikit susah untuk mencarinya. Kembali ke Ujang yang baru saja bangun tidur dan melihat bocah sudah tidak ada. Tak lama, si bocah pun datang dan membawa minuman kesukaannya juga, membawa banyak uang. Nah, ini 欠你的钱。干什么？ 你是不是又偷进去了？ Namun Ujang menuduh bocah itu mencuri lagi. Lalu Ujang pun menyuruhnya pergi dari rumahnya sambil menampar kipas anginnya. Terlihat si bocah sangat kesal kepada Ujang. Akan tetapi ketika Ujang menenangkan dirinya, dia melihat darah di tangannya. Lalu dia sadar dan mencari bocah itu. Alhasil, Ujang menemukan si bocah dan ketika mereka berhadapan, si bocah diculik oleh anak buahnya John. Lalu, Ujang melihat banner donor darah yang dimana mengingatkan Ujang kepada si bocah. Lalu, Ujang memasuki rumah sakit khusus donor darah tersebut. Ujang juga menemukan data golongan darah bocah, akan tetapi ketika dia akan membawa data itu, ada dokter yang datang. Lalu, ini yang dilakukan Ujang. Hingga Ujang pun mendapatkan informasi tentang organisasi tersebut. Kemudian, Ujang yang sekarang berada di tempat penjagalan dan langsung menghajar salah satu pegawai yang membawa jantung dalam suatu box. Lalu Ujang pun menyamar sebagai pegawai jagal tersebut. Ujang pun memasuki suatu ruangan yang dimana di situ banyak sekali mayat. Ketika Ujang membuka salah satu mayat tersebut, dia dipanggil oleh pegawai yang lainnya. Lalu Ujang mengikutinya. Akan tetapi ketika di lift, pegawai itu menyadari bahwa Ujang bukanlah pegawai. Lalu Ujang pun membawa mayatnya ke suatu ruangan yang dimana sudah ada dokter yang menunggunya. Di sisi lain, dokter donor darah sedang melaporkan Ujang. Kembali ke Ujang yang tiba-tiba disuntik oleh dokter tersebut.
Terungkap fakta, ternyata dokter itu adalah dokter gila yang akan mengeksekusi Ujang dulu. Lalu ada yang menembaknya dari kejauhan yang mengenai dokter gila. Ternyata yang menembaknya adalah si Seksoy yang dimana Ujang juga mengetahuinya. Hingga Ujang pun lolos dari tembakan si Seksoy. Ketika Ujang turun dari lift, dia sudah dihadang oleh anak buah John. Terlihat juga Long dan anggotanya yang sudah bersiap untuk menangkap Ujang. Kita lihat skill Ujang yang sangat legend ini. Sekilas, terlihat Ujang yang sedikit pusing karena efek suntikan yang diberikan dokter gila itu. Di saat Ujang berhasil melumpuhkan semua anggota Long, dia merasakan efek dari suntikan itu. Lalu bertemu dengan Long yang langsung menusuknya. Dan inilah pertarungan antara dua anak didik John. Mereka sama-sama kuat hingga akhirnya Ujang akan dijatuhkan dari atas. Namun Ujang memegang kalungnya hingga dia terjatuh sambil menggenggam kalung itu. Di malam harinya terlihat Ujang yang sedang jalan sempoyongan dan kembali mengingat masa lalunya sampai dia tidak sadarkan diri. Hingga si Ujang terkapar bersama si kakak. Di saat Ujang tertidur, dia teringat kembali kepada si bocah yang akan dieksekusi. Ketika Ujang sadar, sudah ada kakak di sana yang menanyakan si bocah. Ujang pun memberitahu organisasi yang memberitahunya. Ujang pun meneteskan air mata, begitupun si kakak yang menggamparnya sambil bersedih. Ketika kakak akan pergi, Ujang menahannya. Lalu Ujang pun mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan si bocah. Terlihat juga Ujang mempersiapkan sniper andalannya juga alat-alat tempurnya. Di sisi lain, terlihat kakak yang sedang menggadaikan kalung itu di suatu tempat. Namun, ini yang terjadi. Ketika kakak akan ditusuk oleh Long, Long tertembak oleh snipernya Ujang. Lalu, Long mencoba kabur dari Ujang. Akan tetapi, Ujang menemukannya. Long pun dijadikan umpan oleh Ujang. Hingga mereka memasuki ruangan penyekapan dan terlihat kakak juga ada di sana. Ketika Ujang mengancam salah satu pegawai John, Long tertawa dan Ujang pun menembak Long. Lalu kembali mengancam pegawai tersebut. Kemudian pegawai itu memberantas semua uang organisasi tersebut. Yang dimana si Seksoy langsung mengetahuinya dan langsung menelepon pegawainya. Akan tetapi yang menerima telepon itu adalah Ujang. Di saat mereka mengobrol, terlihat ada si bocah di sana.
Lalu Ujang meminta barter uang yang kini sudah di tangannya dengan si bocah. Mereka pun sepakat. 想布置点什么，可得赶紧的。 Keesokan harinya, terlihat bocah yang sedang berada di satu gedung, sedangkan si Seksoy ada di atasnya. Barter pun dimulai, akan tetapi kakaklah yang menggantikan Ujang. 听得见，再出来我就让你！婆娘，放了我自己！这，赶紧走啊！啥呢？小孩抢过来。小岛，我开枪了！啊！ Di sisi lain, Ujang mengawal mereka dengan snipernya. Inilah saat-saat menegangkan dengan penuh peluru yang dikeluarkan antara Seksoy dan Ujang. Hingga Ujang berhasil melumpuhkan semua anggota itu, akan tetapi kakak berhasil disekap oleh si Seksoy. Dan inilah final antara Seksoy dan Ujang yang sudah saling membidik satu sama lain. Hingga akhirnya Ujang tertembak. Begitupun Ujang yang menembak kursi buatannya sendiri hingga si Seksoy terpental. Lalu si bocah melepaskan ikatan kakak. Cinta. Terlihat juga Ujang yang selamat berkat anti peluru yang ada di dalam tubuhnya. Ujang pun menyuruhnya untuk segera pergi. Akan tetapi ketika kakak dan bocah akan menaiki mobil, ternyata sudah ada John di sana yang langsung menembak kakak. Di saat kakak sudah mulai tidak sadarkan diri, dia hanya melihat si bocah yang sedang dibawa oleh anak buah John. Kemudian Ujang datang yang langsung menghampiri kakak. Dengan dinginnya, John melintas persis di hadapan Ujang. Scene berpindah ke markas John yang dimana John akan melakukan operasi penggantian jantung. Akan tetapi di saat John berkomunikasi dengan dokter, 要换心的人还在，说，在这个世道这么难吗？ ada penyusup yang menembaknya dari kejauhan. Beruntung, kaca itu anti peluru dan John pun mengerahkan semua penembak terbaiknya. 去跟你们的师兄切磋一下。是。 Satu persatu penembak John pun tumbang. Ternyata penyusup itu adalah Ujang. Kita lihat aksi Ujang yang satu ini. Hingga Ujang pun berhasil menerobos markas John. Hingga semua anak buah John tumbang, lalu Ujang berhadapan langsung dengan John. Akan tetapi, Ujang tidak menembak John, dia hanya ingin membawa si bocah. 喜欢他，先拿去用吧。我不杀我，我来这只是为了带。 Tadi duga-duga ketika Ujang akan membawa si bocah, John menembak Ujang. Lalu John berkata, apa hubungannya dengan anak itu? Ujang pun menjawab, apa yang dilakukan John dulu ketika menyelamatkan Ujang. 你为什么要救我？ Lalu Ujang pun memberi penghormatan dan pergi sambil meneteskan air mata.
sedangkan John terkena serangan jantung. Beberapa minggu kemudian, terlihat si bocah yang sekarang sudah bersekolah. Lalu, dia memanggil si Ujang dengan sebutan ayah dan minta dijemput olehnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Sniper ini? Seperti biasa, sedikit pesan di film ini, tetaplah hargai seseorang yang pernah memberi ilmu kepada kalian, ambil baiknya, buang buruknya. Setidaknya kita bisa belajar dan bisa mendapatkan ilmu dari seseorang. Kalau soal baik dan buruknya, kita kembalikan kepada diri sendiri. Seperti saya yang belajar silat untuk bela diri, bukan untuk cari sensasi apalagi mencuri. Lebih baik kita ngopi, biar selalu happy dan suruput dulu. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.